Selamat sore, apa kabar? Luar biasa. Sekali lagi dong, apa kabar? Luar biasa. Oke, perkenalan dulu ya. Saya terima kasih buat Tuhan Yesus, sahabat juga pengurus di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk melayani di tempat ini. Saya percaya firman Tuhan yang akan kita dengar setiap minggunya itu akan terus bertumbuh. Amin. Saya perkenalkan diri sebentar. Nama saya David Hadiyoko. Saya dari MDC Bandar Lampung. Ya. Saya hari ini bersama dengan istri saya, boleh berdiri sebentar. Nah, ini istri saya. Sebenarnya kami sudah dari hari Jumat ada di Prabu Gili. Memang karena ada pekerjaan dari pagi pelayanan di Palembang, terus tuh sore ini balik lagi ke Prabu Gili. Dan nanti malam kami akan kembali lagi ke Bandar Lampung. Perjalanan yang lumayan jauh. Tapi kami percaya bahwa ketika kami melayani Tuhan, tidak ada kata-kata yang lelah, tapi ada sukacita karena kita membagikan kabar gembira. Amin. Hari ini, sore ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Iman yang Gigih. Next. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan begini. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya setuju, katakan amin. Jadi kalau kita bicara tentang iman, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, saya pengen Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini jangan sampai pikirannya kemana-mana. Setuju? Kita harus tetap fokus ada di ruangan ini. Kadang-kadang banyak orang datang ibadah gitu ya. Orangnya ada nih di gedung ini, tapi pikirannya tuh kemana-mana tuh. Ya, ada yang saking sudah nggak fokus, dia main HP, tapi nggak di sini, di luar sana ya, di gereja yang lain, bukan di gereja ini. Saking udah nggak fokusnya lagi, udah ngantuk kayak gitu. Tapi saya kepengen dalam 30 menit ke depan kita fokus. Karena apa? Setiap firman Tuhan yang mau kita dengarkan itu sangat berarti buat kita. Amin. Nah, untuk itu saya undang semua dulu bangkit berdiri supaya kita fokusnya ada dulu. Saya pengen buat suatu simulasi games supaya kita dalam kondisi yang fokus pada sore hari ini. Permainannya simpel. Kalau firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Maka kita harus merhati dulu pendengaran. Kunci permainan ini adalah mendengarkan kata-kata apel. Apa? Apel. Coba katakan kanan kirinya, apel. Nah ya, kalau tidak dengar kata apel, jangan bertindak. Oke? Nah, cara permainannya seperti ini. Sebelah kanan, tangannya dibuka begini. Oke, sebelah kiri tangannya begini, tapi harus menyentuh telapak tangan yang di sebelahnya. Nah, gitu ya, nyambung. Kalau yang nggak nyambung, ya harus nyambung, gitu ya. Ya, oke. Permainannya simpel. Kalau dengar kata-kata apel, harus selamatkan yang sebelah kanan tadi, yang kiri tadi ya. Kiri cabut, yang sebelah kanan tangkap temannya. Ya, gitu ya. Betul? Setuju ya? Sudah paham ya? Jadi kalau dengan kata apel, tarik, selamatkan punya kita, ya. Jangan sampai ketangkap, oke? Sudah siap ya? Ini hanya untuk melatih kita lebih fokus, betul ya? Oke, sudah siap? Katakan kanan kirinya, siap? Siap. Oke, ingat ya kata-kata kuncinya tadi ya. Oke, kita mulai, fokus. Pada suatu hari, saya liburan ke kota Malang. Nah ini fokusnya masih belum jadi satu nih. Lebih fokus ya. Saya pergi ke kota Malang. Di Malang itu udaranya tuh sejuk, ya. Di mana-mana saya lihat ada buah anggur. Masih buah anggur ya. Yang tadi masih belum fokusnya, dilatih lagi. Ayo lebih keras lagi latih fokusnya. Ingat, mendengarkan. Katakan mendengarkan. Mendengarkan. Tadi saya melihat banyak sekali pohon anggur di sana. Ya sudahlah, saya bilang ini anggur-anggur ini luar biasa memang pertumbuhannya karena udaranya juga bagus di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke sebuah kedai minuman. Di sana saya melihat menu-menu jus. Waduh, banyak sekali ya. Ada jus strawberry, ada jus apalagi saya lihat menunya, ada jus jeruk, ada jus abai.
hati kita yang sudah siap dari tadi siang kita untuk beribadah. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak fokus, akhirnya gini, pulang ibadah, kadang-kadang ditanya, tadi kita dengan firman Tuhan apa ya? Saya ingatnya cuma apel aja loh tadi. Ya, yang lainnya hilang lah gitu ya. Belum lagi nanti dikesan, bingung lagi, iya apa ya kayak gitu. Nah, tapi saya mau mengajak dalam 30 menit ke depan ini kita mau belajar sesuatu tentang firman Tuhan, yaitu iman yang gigih. Kita percaya ini baru aja kita masuk di bulan kedua ya, di tahun 2023. Gimana rasanya masuk di tahun yang baru? Seru nggak? Seru ya? Orang banyak prediksi di tahun 2023 ini katanya apa? Ada banyak bencana alam. Memang banyak bencana alam, betul? Ada tsunami katanya. Bahkan pemimpin kita berkata bahwa tahun 2023 adalah gelap. Pernah dengar itu? Statement itu? Oke, gelap. Gelap itu artinya sebenarnya kalau kita bicara tentang gelap, intinya gelap itu ada karena gak ada terang. Setuju nggak? Gelap itu nggak ada loh. Gelap itu nggak ada. Gelap itu ada ketika lampu ini dimatiin semua, baru gelap. Tapi ketika terang, maka gelap itu hilang. Untuk melangkah di hari-hari selanjutnya, kita butuh yang namanya iman. Katakan iman. Iman itu adalah percaya. Bukan karena kita melihat, bukan karena kita mendengar, tapi percaya. Di dalam DK, kita belajar di DK 3 kalau nggak salah ya. Kita belajar tentang iman yang mengalahkan. Betul? Iman ini dibutuhkan untuk kita berjalan dalam kegelapan. Karena apa? Ketika banyak orang dunia berkata bahwa tahun-tahun ini tahun nggak baik, tahun-tahun ini kita harus banyak menabung, ya bagus banyak menabung. Tapi dalam arti jangan sampai ketika kita takut, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain di tahun ini. Karena tadi takut, mau mulai usaha takut, mau mulai yang belum punya pasangan, mau mulai keluarga takut, semuanya takut. Sebenarnya gini, semua kita punya rasa takut, setuju nggak? Manusiawi ya. Ada yang takut sama bayangan sendiri? Ada? Semua orang punya rasa takut. Tapi kalau kita hidup dalam ketakutan itu yang salah. Sekali lagi, semua orang punya rasa takut. Tapi kalau kita hidup dalam ketakutan itu yang bahaya. Hendaknya gimana? Kita keluar dalam rasa ketakutan itu untuk berjalan kepada iman kita. Makanya dikatakan sini iman adalah sesuatu yang kita gigih, harus kita perjuangkan. Mari kita baca di dalam Markus pasal kedua ayat 1 dan 5. Boleh kita sama-sama baca ya? Supaya kita lebih semangat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Markus 2 ayat 1 sampai yang ke-5. Kompak ya bacanya ya. Jangan kumur-kumur ya. Gak kedengaran. Baca firman Tuhan harus yang jelas. Supaya apa? Kita mendengar dan iman kita bertambah. 1, 2, 3. Kemudian waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Dia ada di rumah. ayat yang kedua, maka Datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara Dia memberitakan firman kepada mereka. Oke, balik dulu di ayat sampai ayat kedua. Ini ceritanya gini. Tersiarlah kabar bahwa Yesus itu kalau zaman sekarang ini viral. Ya, lagi viral Yesus itu. Bisa menyembuhkan, bisa membuat orang sakit menjadi sembuh, orang buta bisa celik dan sebagainya. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Ini Yesusnya ada di dalam sebuah rumah. Ya, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Seperti contohnya di gedung ini ya, rumah ya. Itu sampai ke depan ruko tadi ya, kalau kita mau masuk itu orang berkerumun semua. Ingin mendengarkan Yesus berkhotbah. Itu yang terjadi di konteksnya. Jadi itu memang banyak kerumunan orang-orang yang pengen mendengarkan Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Maka orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh
isinya tuh orang ramai banget. Orang berdesak-desakan mau dengar Tuhan lagi, dengarkan menjelaskan firman Tuhan, mengajar. Tapi ini ada orang lumpuh yang mau dibawa. Akhirnya dikatakan mereka melakukan apa? Membuka atap bumbungan yang di atas rumah itu setelah menurunkan tilam atau yang ditaruh tadi. Ini cerita waktu kita sekolah minggu ya, kalau nggak salah ya. Waktu sekolah minggu kita sering dengar cerita ini ya. Ayat yang kelima. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Dia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Haleluya. Artinya dari cerita ini kita bisa mengambil 3 poin yang kita mau dengarkan pada sore hari. Ada 3 poin. Iman yang gigi yang pertama akan mengakibatkan orang tidak akan menyerah kepada rintangan. Boleh diklik sekali. Jadi poin yang pertama adalah orang tidak akan menyerah ketika menghadapi rintangan. Di dalam Matius 24, 2 ayat yang keempat tadi, boleh diklik selanjutnya. Di situ dikatakan, Markus 2 ayat keempat, tetapi mereka tidak akan membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Jadi yang saya ceritakan tadi, iman itu tuh membuat orang tuh tidak mudah menyerah. Tadi yang saya bilang orang banyak kerumunan, tiba-tiba orang ini mau mengantarkan orang yang lumpuh tadi masuk ketemu Yesus. Kalau seandainya nih ya, kita aja nih ya, contoh misalnya kalau biasanya kalau ada orang buka apa yang lagi viral di Prabumuli, kira-kira apa? Makanan apa yang lagi kalau orang ngantrinya rame? Apel. Dia sangat menginspirasi dia. Apel sampai sekarang apel. Bisa pernah ya lihat ada orang jualan sampai antri ya? Kadang-kadang kalau kita sudah antrian itu misalnya antrian ke 20, kita antrinya 120, kira-kira udah nyerah belum? Aduh, lama banget ya kayak gitu ya. Nah, ketika orang ini 4 orang tadi bersama orang yang lumpuh tadi, dikatakan bahwa mereka tidak mudah menyerah. Katakan tidak mudah menyerah. Mereka walau melihat kerumunan yang ada, nah ini di slide kuning itu orang banyak itu berkerumun hingga tidak ada lagi tempat. Jadi memang tidak ada tempat lagi untuk membawa orang yang lumpuh ini kepada Yesus. Nah, dalam hal ini iman yang gigih itu membuat kita itu sebenarnya tidak mudah menyerah. Contoh dalam aplikasi kehidupan kita, ada banyak kita sebagai orang Kristen, kita kadang-kadang mudah menyerah dalam segala aspek. Setuju nggak? Ya, contoh, kita mau usaha. Kalau mau usaha itu kadang-kadang cerita-cerita nggak sama teman-teman yang lain. Gue mau usaha ini nih. Gimana menurut lu? Iya, kalau kita cerita kepada orang yang tepat. Tapi kalau kita cerita sama orang yang gagal, maksud saya ngerti ya, pernah gagal dia jualan, kita cakap, wah udah, nggak bisa, susah, keadaan lagi nggak bagus, bla 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 bla. Akhirnya apa? Kita mudah menyerah. Setuju? Tapi dengan iman kita percaya bahwa saya ini punya iman kepada Yesus Kristus. Dan disitulah saya menaruh segala pengharapan saya. Jadi yang membedakan kita sebagai orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya, itu jelas membedakan. Kita ini dalam genggaman tangan Tuhan, yang percaya katakan amin. Di sini dikatakan bahwa orang ketika kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat kita akan maju terus kok. Walaupun banyak tantangan. Selanjutnya di dalam Yosua 1 ayat kedua, klik sekali. Di situ dikatakan gini. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah. Ini bicara tentang Yosua. Ketika Musa sudah mati, akhirnya kepemimpinan diteruskan kepada Yosua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada orang Israel itu. Jadi kondisinya ini adalah ketika mau menyeberang, itu sungai Yordan yang dikatakan ini sungai Yordan itu lagi apa? Deras-derasnya. Nanti kalau Bapak Ibu di rumah bisa dilanjutkan ayat ini. Itu lagi aliran airnya itu deras. Tadi pagi saya lihat sungai Musi, nah itu deras banget tuh. Jadi ketika orang mau nyebrang, pada saat itu kan takut hanyut,
takut apa lagi? Takut tenggelam dan sebagainya. Tetapi ini perintah, firman Tuhan yang katakan. Kenapa sih harus saat ini? Kenapa nggak nunggu nanti ketika airnya sudah surut atau airnya sudah nggak deras lagi? Karena di ayat selanjutnya di dalam Yosua ini dikatakan pada saat inilah di seberang sana lagi musim panen. Bicara panen itu bicara tentang berkat, setuju nggak? Jadi harus sekarang nyebrangnya. Nah, ada banyak kita melihat kesusahan-kesusahan dalam hidup kita, tapi kita nggak pernah tahu di depannya itu sebenarnya ada yang Tuhan sudah siapkan. Sebagai contoh, tentu kita pernah sekolah. Kalau sekolah pernah nggak namanya ujian? Pernah ujian? Ujian itu tujuannya apa, Bapak Ibu? Apa? Naik kelas, betul nggak? Kita dulu kelas 1 SD, kalau mau naik kelas 2 harus ada ujian. Bayangkan, seandainya kita ujian terus kita tolak. Maaf Pak, maaf Bu Guru, saya tidak mau ujian. Kira-kira kita naik kelas atau tinggal kelas? Pasti tinggal kelas kan? Apa yang terjadi? Ketika kita menghadapi ujian, kalau kita menghindar terhadap ujian, kita nggak pernah akan naik kelas. Yang setuju dengan katakan saya amin. Mau nggak naik kelas? Mau nggak naik kelas? Kalau mau, hadapi ujian. Toh firman Tuhan berkata kepada kita, ya, segala ujian yang kita pikul tidak melebihi dari kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, setiap ujian yang kita terima setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, itu tidak akan pernah lebih dari kekuatan kita. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini mengalami ujian yang besar, ujian yang berat, artinya kapasitas Bapak Ibu itu sudah hebat. Toh benar, kalau Tuhan lihat, kamu kapasitas kamu nggak sebesar ini, Tuhan nggak akan berikan ujian yang sebesar itu. Makanya dikatakan di sini, orang yang punya iman yang gigih itu mengakibatkan orang itu tidak pernah menyerah. Mau nggak kita sama-sama belajar? Kalau saya percaya sama Tuhan, berarti saya juga beriman sama Tuhan. Untuk itulah kita melangkah untuk tidak menyerah. Katakan dalam dirinya, tidak menyerah. Tidak menyerah. Amin. Kita masuk poin yang kedua. Di dalam poin yang kedua, iman yang gigih akan mengakibatkan orang berpikir di luar kotak kemampuan. Artinya di sini, kadang-kadang kita ini hidup dengan apa ya, yang natural aja. Di dalam Markus 2 ayat 4 tadi dikatakan begini. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Ini bicara tentang bukan kreativitas sih, tapi karena punya iman tadi ya. Ini orang ini bertindak di luar kemampuan orang lain. Dia bisa naik ke atas, tiba-tiba dia buka bumbung-bumbungan di atas, terus diturunkan. Ini bicara tentang apa sih? Kok orang sampai punya ide yang seperti itu? Jadi iman dikatakan di ayat selanjutnya Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita beriman tadi supaya gak menyerah, tapi kita gak melakukan apa-apa, tidak bertindak. Sebagai contoh, kalau kita dulu masih sekolah, ingat ya, Tuhan besok aku mau ujian. Aku tahu Tuhan, Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Kerennya doanya. Ada yang ngerayu Tuhan tuh. Aku Tuhan, Engkau tahu Tuhan bahwa aku punya keterbatasan Tuhan. Ini doa-doa orang-orang yang beriman loh. Dia rayu Tuhan supaya apa? Tuhan kasih hikmat besok ujiannya bisa bagus. Tapi dia langsung tidur. Amin. Tidur. Besok ujian. Kira-kira gimana? Besok ujian bangun. Ini apa ya? Tuhan, aku udah berdoa Tuhan tadi malam. Bahkan sebelumnya aku udah doa puasa di Tuhan. Kok masih nggak dapat? Kenapa? Tidak bertindak. Nah, di sini iman itu tidak akan ada apa-apanya kalau kita nggak bertindak. Kalau kita diam aja, betul nggak? Misalnya nih, kita jemaah di Prabu Muli.
Pengen nggak? Semakin hari ibadah kita semakin ramai. Mau? Bukan karena untuk hebat-hebatan, tapi untuk memuliakan Tuhan. Setuju? Tapi setiap orang di sini hanya berdiam diri aja, tidak menginjil, tidak bawa orang pada keselamatan. Bisa nggak kira-kira orang itu tahu bahwa ada keselamatan dalam Yesus? Nggak ada. Iman itu harus bertindak. Gimana cara bertindaknya? Kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Setuju nggak? Ini nih perintah Allah loh. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita diam saja mana mungkin? Kita harus bertindak. Kemarin saya punya cerita sedikit. Tadi pagi juga saya cerita waktu di ibadah di Palembang. Sebenarnya ini sesuatu yang saya lakukan spontan karena tidak punya pilihan. Ketika hari Jumat, saya dari Bandar Lampung pakai tol, keluarnya itu di tol Kayu Agung. Benar ya? Ada ya? Tol Kayu Agung. Saya ikutin map aja sih sebenarnya. Begitu keluar, ada dua pilihan. Kayu Agung sama Indralaya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Map itu mengantarkan saya ke Indralaya untuk ke Prabu Muli. Saya posisinya itu sudah jam 7 malam. Oke, saya ikutin map. Sebelumnya, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu saya pernah pergi ke Prabu Muli juga. Tapi jalannya itu besar. Lewat Indralaya, terus lewat, ya pokoknya lewatnya jalannya bagus ya. Tiba-tiba malam itu saya heran. Saya ngomong sama istri saya, ini jalannya beda loh, saya bilang. Ini jalannya kok hutan, ketemu desa, hutan lagi, ketemu desa. Tahu nggak saya lewat mana itu? Map itu nganterin saya ke situ. Semakin saya berjalan, semakin gelap keadaannya. Dan jalannya itu sempit. Kalau peruisan mobil itu pelan-pelan, nggak bisa langsung cepat gitu. Saya nggak tahu. Ini saya sampai tanya sama istri saya, ini lewat mana sih? Dia bilang apa gitu, saya lupa. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih sebenarnya. Saya cuma takut aja. Benar nggak? Saya takut ini hutan loh. Jalannya jelek. 2 bulan yang lalu saya nggak begini perginya. Saya mau muter balik, terlalu jauh. Sudah 30 menit saya berjalan. Sebenarnya yang saya pikirkan satu, kalau sudah jalan sepi seperti ini, tiba-tiba ada orang yang jahat, tiba-tiba ada orang yang mau begal, atau di mana ya? Kalau di Lampung itu begalnya banyak. Di sini nggak ada kayaknya. Tadi kemarin saya lewat aman. Tapi yang saya rasakan gini, saya ngerasa takut karena jalan ini terlalu gelap dan sempit kecil. Ini gampang banget kalau misalnya ada orang mau jahat stopin saya dan selesai. Saya nggak bisa ngapa-ngapain juga, saya bawa keluarga. Yang saya takutkan adalah saya bawa keluarga, bawa anak kalau ada apa-apa. Tapi pada saat itu, saya ingat ada sebuah orang pribadi, sosok pribadi yang pasti bisa menolong saya. Kadang-kadang jarang ya kalau kita dalam ketakutan itu panik, setuju nggak? Orang panik apa sih yang dilakukan? Rasa khusyuk, apalah. Tapi saat itu saya cuma nyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu saja saya lakukan. Apa tindakannya? Ingat sama Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, sekalipun aku berjalan dalam rembah yang kelam, tangan Tuhan apa? Akan beserta dengan kita. Wah, itu ketika sudah ingat itu, ketakutan itu masih ada. Jadi kayak seorang kita lagi berperang roh kita. Itu kejadian hari Jumat kemarin. Saya tanya berapa menit lagi? 60 menit lagi. Lumayan 60 menit itu jarak yang jauh. Disitulah saya pergunakan iman saya sama Tuhan. Saya nggak punya jalan lain. Mau muter saya nggak mau, terlalu jauh. Tapi saya berjalan dengan iman saya. Kalau saya sampai di Prabu Muli, tidak akan kurang satu apapun. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Pada dasarnya sebenarnya takut, kan sudah saya bilang tadi di awal, manusia itu pasti punya rasa takut, ya kan? Wajar nggak? Wajar. Tapi kalau kita tinggal dalam ketakutan itu nggak wajar. Karena apa? Itu tadi
firman Tuhan ini. Amin. Itulah iman yang bertumbuh. Tapi kalau kita punya Allah, punya Tuhan yang hebat, tapi kita nggak pernah percaya sama Tuhan yang hebat, percuma dong Tuhan itu ada, betul nggak? Kita harus gunakan, karena memang betul kok kita ini anak-anak Allah. Setiap orang yang menjadi anak-anaknya Allah akan diberikan kuasa, katakan amin. Kita klaim dong. Jangan diklaim pada saat kita happy aja. Terima kasih Tuhan, aku diberkati hari ini. Gampang. Kalau kita diberkati itu tuh gampang klaim berkat, betul nggak? Terima kasih Tuhan. Ini loh Tuhan, mobil baru Tuhan kau berkati, gampang, betul nggak? Tapi kalau kita dalam masa-masa yang kelam, ketika masa-masa yang sulit, ingat nggak dengan Tuhan? Justru ini yang harus kita gunakan untuk supaya apa? Kita lebih bertumbuh iman. Selanjutnya yang ketiga, iman yang gigih akan mengakibatkan orang berani mengambil risiko demi mencapai harapan. Di ayat yang kelima dikatakan gini, ketika Yesus melihat iman mereka, melihat iman orang tadi yang berempat tadi dengan gotong satu orang tadi, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Artinya apa? Pada saat itu juga ketika dosanya sudah diampuni, maka sembuhlah orang lumpuh ini. Ini bicara tentang setiap hidup kita itu punya risiko. Betul nggak? Setiap kita punya risiko, apapun itu. Termasuk ketika kita percaya, kita beriman kepada Tuhan, kita punya risiko. Risiko kita tadi apa? Dikatakan, hai anakku, jadikanlah semua bangsa mulutmu itu apa ya? Satu perintah buat orang yang sudah percaya sama Tuhan, bahwa hidup ini kita nggak bisa diam aja. Yang terakhir saya mau sampaikan buat ibu semua di tempat ini. Iman yang ketiga ini, risiko kita apa sebagai anak Tuhan? Memang amannya kalau kita ibadah nih ya, setiap minggu kita ibadah. Ada kesan ya, hari Rabu mungkin ya, hari Kamis atau hari Jumat, disesuaikan masing-masing. Bayangkan, kalau hidup kita seperti itu aja, dari tahun ini, tahun depan, apakah iman kita bisa bertumbuh? Karena apa? Karena kita lakukan hanya rutinitas. Orang Kristen ibadah hari Minggu, terus ada tambahan kesan. Tapi dikatakan begini, iman yang gigih mengakibatkan orang mengambil risiko. Coba kita keluar dari zona nyaman kita. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Pak, maaf ya, melayani Tuhan itu saya nggak punya talenta. Saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa nyanyi kayak singer yang suaranya bagus-bagus, saya nggak. Ada yang membedakan melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. 15 menit terakhir ini benar-benar kita harus fokus. Melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Melayani pekerjaan Tuhan adalah mereka-mereka yang ada di mimbar tadi. Di situ, terus ada asal di depan, itu melayani pekerjaan Tuhan. Setuju? Makanya mereka hadir lebih awal daripada kita. Ya, mereka yang main musik dan standby dari jam 4. Ya, ada asal sudah hadir pada 4:30. Nah, jemaat yang lain hadir mungkin jam 5 lebih. Mereka ini melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi kita melayani Tuhan setiap hari, katakan setiap hari. Loh, kok bisa melayani Tuhan setiap hari? Ya itu, karena melayani Tuhan itu tidak pernah dijadwal. Melayani Tuhan itu setiap hari. Ketika kita bangun pagi, kita masih bernafas. Puji Tuhan, hari yang baru, berkat yang baru, sesuatu yang baru. Tapi jangan berkatnya aja kita terima. Makanya dikatakan tidak ada seorang pun dari kita yang bisa membalas kasih Tuhan. Tidak ada. Makanya kita harus melayani Tuhan. Nah, konsep melayani Tuhan
Jangan sampai kita keliru. Konsep melayani Tuhan adalah contoh yang paling simpel. Kita makan teratur. Percaya nggak kalau kita makan teratur kita udah melayani Tuhan? Diskusian nih kesan. Kok bisa sih makan teratur aja bisa melayani Tuhan? Saya makan teratur setiap hari jadi saya melayani Tuhan. Iya. Kenapa saya katakan begitu? Ketika kita makan teratur, sehat nggak kita? Nggak ada sakit mah, nggak ada asam lambung. Orang yang sehat bisa nggak melayani Tuhan? Gimana kita mau menceritakan tentang kebaikan orang? Maaf kalau kita sakit-sakitan. Karena tadi makan nggak teratur. Ini satu contoh yang kecil aja. Olahraga. Olahraga teratur itu membuat kita jadi sehat. Makanya segala sesuatu yang kita berikan buat Tuhan, itu keadaan yang baik itu melayani Tuhan. Amin. Itu konteks-konteks yang kecil aja. Kita nggak usah ngambil konteks-konteks yang besar, jadi pengkhotbah, jadi penginjil, nggak usah jadi seperti itu. Kita sebagai jemaat yang kita lakukan setiap hari begitu. Ada orang bertanya sama saya, ini jemaatnya di Bandar Lampung bukan di sini. Saya tegur teman saya, bro, jangan ngerokok bro. Nah ya, dia marah sama saya. Di mana ayatnya kalau nggak boleh ngerokok? Waduh, di mana ayatnya? Bapak Ibu bisa bantu saya nggak? Di mana ayatnya kalau di Alkitab tuh nggak boleh ngerokok? Saya bilang, betul bro. Di Alkitab tidak ada kata-kata dilarang merokok. Yang ada di mana? Pom bensin. Iya kan? Saya sampaikan tidak ada memang. Tapi ingat bro, tubuhmu adalah bait Allah. Setuju nggak? Orang yang ngerokok itu punya kecanduan namanya nikotin. Jangankan firman Tuhan, jangankan Alkitab, orang dibungkus rokoknya aja sudah memperingatkan. Merokok dapat menyebabkan apa? Serangan jantung, apalagi kanker, kemandulan, apalagi itu nggak usah kata Alkitab, itu kata pabriknya sendiri, larangannya sudah ada di situ. Nah, lo isap setiap hari, sudah dilarang, lo masih ngisap setiap hari. Itu yang saya sebut itu dilarang merokok itu bukan karena Alkitab, tapi ketika kecanduan apapun itu, alkohol, narkoba dan sebagainya, itu tidak memuliakan Tuhan. Setuju nggak? Kita mulai dari yang kecil-kecil aja. Melayani Tuhan itu dari hal yang sepele-sepele aja, tapi itu bisa rutin kita setiap hari lakukan. Amin. Jadi bukan pada saat kita ibadah aja kita melayani Tuhan. Setiap hari, setiap kita bernafas, ketika kita beraktivitas di kantor, di tempat kita bekerja, kita sedang melayani Tuhan. Karena konsepnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu, di dalam yang ketiga ini semuanya kita ambil risiko. Betul kan? Pak, teman saya tuh enak loh Pak. Orang bukan orang Kristen, bebas. Dia mau melakukan apapun juga bebas. Saya ini orang Kristen ini ya, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Bersyukur. Karena apa? Karena orang Kristen itu dilihat dari pertumbuhannya. Setuju nggak? Jangan sampai kita sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi kita nggak berbuah. Firman Tuhan katakan pohon yang tidak berbuah akan ditebang, dibakar. Mau nggak kita jadi pohon yang dibakar? Nggak mau. Kita mau melayani Tuhan, amin. Nah, makanya konsep yang ketiga ini, orang yang mengambil risiko ini adalah kita. Katakan saya. Mau nggak ambil risiko ini? Risikonya apa? Ya kan hidup melayani Tuhan. Yang lebih spesifik lagi, ketika kita terpanggil untuk melayani Tuhan setiap hari, mulai hari ini, mulai detik ini, ambil keputusan. Saya mau beriman sama Tuhan. Saya mau coba untuk menjadi penjangkau jiwa-jiwa. Katakan jiwa-jiwa. Sulit nggak untuk bersaksi Bapak Ibu? Sekali lagi, ini pada diem apa? Sulit apa enggak ya? Kalau kita mau bersaksi itu sulit nggak Bapak Ibu? Aduh, masih nggak kedengaran saya. Yang di sini, kalau kita mau bersaksi itu
Kan enggak? Sebenarnya bukan masalah sulit atau enggak, masalahnya mau apa enggak. Kan gitu ya. Nah, saya tadi pagi juga ngomong sama jemaat yang di Palembang, saya bilang kayak gini. Ini cara kita ya, supaya kita itu bukan gampang sih, mudah untuk bersaksi. Kadang-kadang dikesan ya, dikesan kita kan ngobrol ya, sharing, nggak kayak ibadah kayak gini ya. Bapak, apa yang jadi apa yang bisa Bapak ceritakan tentang kebaikan Tuhan? Rata-rata pada diam ya, betul nggak sih? Diam. Bapak ini, belum deh sebelah. Yang sebelah ini belum deh sebelah lagi. Nanti opera-opera tuh, jadi kayak games gitu. Kamu gitu ya. Nah, saya mau sampaikan gini. Bersaksi itu sesimpel ketika kita melihat pengadilan. Saya nggak pernah datang di ruang sidang, tapi sering menonton. Akhir-akhir ini kan banyak tuh sidang-sidang yang panjang gitu ya. Kita hadirkan saksi ini, kita hadirkan saksi ini. Nah, tugas seorang saksi itu apa? Bersaksi, menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia. Gampang kan jadi saksi? Bener nggak? Sebenarnya kalau saksi yang dia benar-benar saksi, yang tidak dibayar, dia datang enak duduk. Saya malah itu melihat kok, Bapak ini begini dengan pakai baju merah. Itu aja, dia menceritakan apa yang dia lihat, betul nggak? Nah, bicara tentang saksi, sebenarnya segampang itu kita bicara apa yang kita rasakan dalam kebaikan hati kita. Jadi nggak perlu dibuat kata-kata yang panjang, tidak perlu dibuat rangkaian kata-kata yang indah. Jelas apa yang kita bisa kita sharingkan aja. Mau yang muda, mau yang lebih senior, semuanya bisa kok. Oma-oma, saya di kesan saya nih. Kesan saya itu usianya tuh 50 tahun ke atas semua. Jadi kami yang paling muda. Kalau oma-oma itu ya, kalau disuruh kesaksian, bingung ya. Karena aktivitasnya apa? Jagain cucu. Ya kan? Aktivitasnya gitu aja, masak. Saya bilang, saya bilang gitu. Ini hebat tuh, luar biasa loh. Kalau Ii bisa jaga cucu, berarti Ii bisa mewariskan perkataan-perkataan yang baik kepada anak-anak. Betul? Ada banyak kita anak-anak kecil yang mereka tumbuh mainnya gadget, sering ngomong yang gak baik. Pernah dengar? Binatang kaki 4 keluar semua kalau lagi main game. Perhatikan anak-anak zaman sekarang. Karena mungkin maaf, kurang pengawasan dari orang tuanya. Orang tuanya sibuk kerja, dikasih gadget supaya aman. Anak-anak kecil gitu ya. Kalau ngajak anak-anak tuh ya supaya aman dikasih gadget aja kan, selesai kan. Tapi efeknya apa? Efeknya dia tidak terkontrol. Ari-ari tadi jagain cucunya. Itu tugasnya. Bagikan cerita firman Tuhan. Oh iya ya. Mulai praktek. Dan saya bilang, ini berfungsi, berguna buat cucu. Jadi jangan menganggap kita ini nggak berguna. Semua kita berguna, katakan amin. Nah, makanya daripada itu, dalam kesempatan ini saya mengajak, risiko kita sebagai anak Tuhan, yaitu kita harus ngambil bagian ini. Kita bercerita. Di kesan, kita hadir berapa orang ya kalau di kesan kira-kira? Contoh berapa orang? 5 ada? 6? 10 ya? 15 ya. Mau nggak kesan kita bertumbuh? Mau ya? Mulai dari sekarang dibiasakan untuk kita mengambil risiko. Betul? Risiko kita apa? Yesus melihat. Karena melihat iman mereka berkata pada orang lumpuh itu disembuhkan. Nah sekarang kita praktek. Melalui iman yang kita terima, kita mau berani untuk bersaksi, mengatakan pekerjaan firman Tuhan ini loh yang kita harus kerjakan di dalam kesan. Ya dimulai aja dari kelompok kecil lagi, ngobrol, saling menguatkan. Kira-kira nanti praktek ya di dalam kesan mau ngobrol apa nih? Harus berani bersaksi. Supaya apa?
orang-orang yang ikut kesan itu merasa bertumbuh. Maaf sekali lagi, kalau kita kesan cuma datang terus makan-makan ya, minum, hahaha, ngomong ngalor gitu. Oh iya ya, firman Tuhan kita belum bahas nih. Sebentar ya kita bahas ya, kita baca dulu ini. Amin, besok pulang. Setiap bulan kalau kita lakukan nggak bertumbuh. Tapi kita mulai praktek. Kita bicara tentang iman. Ayo praktek. Apa yang jadi pergumulan kita? Berdoa sama Tuhan. Ada pujian katakan, aku punya Tuhan yang. Nah, saya undang pemain musik itu nyanyi ini. Kita mau praktekkan. Ya nggak apa-apa. Semua pemain musik. Karena sudah habis juga waktu saya. Ini iman ini yang membawa kita kepada sesuatu kemenangan. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini, kita punya pergumulan masing-masing. Setuju? Saya yakin setiap kita punya salib masing-masing. Tapi sore hari ini kita dengar firman bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Dia yang mengasihi kita. Walaupun kita berjalan dalam kondisi yang tidak baik, tapi saya percaya seperti sungai Yordan tadi, walaupun deras, kalau kita percaya akhirnya terjadi mukjizat. Air ini menjadi terputus sehingga bangsa Israel bisa berjalan menyeberangi sungai Yordan. Dan di sana sudah menanti yang namanya Tumayan. Bicara tentang iman itu bicara pribadi kita sama Tuhan, bukan bicara tentang sesama kita. Ini hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita punya iman yang gigih, kalau kita punya kepercayaan yang gigih sama